Oke, selanjutnya kita akan membahas ataupun melanjutkan pertemuan sebelumnya ya, tentang fungsi. Nah, di sini kita akan bahas mengenai fungsi lanjutan. Ya, di mana di sini kita akan bahas beberapa fungsi dan kita akan implementasikan untuk masing-masing fungsi. Ya, pertama di sini ada fungsi statistik. Ya, di mana fungsi statistik ini adalah fungsi untuk menyelesaikan perhitungan statistik seperti menghitung rata-rata, median, standar deviasi, dan perhitungan statistik lainnya. Ya, jadi nanti kita akan bagaimana fungsi statistik ini kita implementasikan di dalam praktek pembelajaran kita pada kali ini. Lalu di sini kita di fungsi statistik itu masih banyak sekali fungsinya. Namun di sini saya akan bahas hanya satu fungsi gitu kan if. Lalu di sini ada fungsi pencarian dan referensi. Nah, pencarian dan referensi ini suatu fungsi untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu suatu tabel. Nah, di sini sama seperti halnya banyak untuk fungsinya, tapi di sini kita akan menyinggung dua fungsi. Nah, pertama kita akan singgung mengenai lookup. Nah, lookup di sini yaitu untuk mengambil dan data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara horizontal. Jadi horizontal itu adalah kita mengambilnya akan ambil secara horizontal gitu. Lalu, nah di sini horizontal itu kan dari kiri ke kanan, gitu kan, horizontal gitu. Lalu untuk VLOOKUP, nah di sini kita akan mengambil data dari suatu tabel secara vertikal. Nah, vertikal itu adalah dari atas ke bawah gitu. Jadi nanti kita akan implementasikan. Nah, implementasikan dari fungsi tersebut. Lalu yang ketiga ada fungsi logika. Nah, di sini fungsi logika ini tersebut untuk melakukan perbandingan dan hubungan logis antara dua kondisi gitu. Nanti di sini akan implementasikan dalam if gitu kan, menentukan uji logika yang dijalankan gitu. Jadi if di sini kita akan menjelaskan atau implementasikan dari suatu fungsi tersebut gitu ya. Nah, lalu yang terakhir itu ada data validasi. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau menerangkan membuat sebuah jenis data pada sebuah sel sesuai dengan kriteria. Nah, jadi kita akan nantinya akan menampilkan pilihan gitu, pilihan yang telah kita buat gitu atau yang telah kita create lah ya seperti itu. Nah, untuk data validasi itu. Nah, ini adalah yang akan disinggung dalam materi kali ini gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai fungsi statistik gitu ya. Jadi fungsi statistik di sini kita akan implementasikan untuk membuat sebuah tabel terlebih dahulu ya. Gitu. Di sini kita akan membuat satu tabel di mana di sini dipilihnya ada kode pegawai, nama pegawai, nah, lalu di sini ada divisinya apa gitu kan. Nah, kita akan buat gaji pokoknya berapa gitu. Nah,
di sini kita akan create sebuah tabel. Nah, sebuah tabel untuk mengimplementasikan dari fungsi statistik gitu kan, yang berkaitan tadi dengan namanya conif gitu, implementasi dari conif tersebut gitu. Nah, untuk pembuatan tabel ini kita akan membuat beberapa isian tuh, filenya ya gitu, isian recordnya gitu kan, isiannya. Nah, jadi isiannya ini yang sudah saya langsung buat saja seperti ini. Ada kode pegawai tadi, nama pegawai, divisi juga ada gaji pokok gitu kan. Nah, lalu di situ ada beberapa recordnya atau isiannya gitu kan. Nah, itu gaji pegawainya, pokok divisi. Nah, lalu kita akan menerapkan fungsi conif-nya nih di sini. Ya, di mana fungsi conif-nya itu kita akan mencari dari sebuah divisi gitu, dan mencari dari gaji pokok gitu. Nah, di mana di sini kita akan mencari banyak pegawai pada divisi sales gitu kan. Nah, untuk banyak pegawai pada divisi sales ini kita akan mencari menggunakan conif gitu. Nah, kita akan jumlahkan ataupun akan kita cari, kita hitung dalam pencarian dari sebuah divisi tersebut dengan menerapkan fungsi conif gitu. Jadi teman-teman coba untuk dipraktekkan juga untuk mencari sebuah data yang tertentu berapa jumlahnya. Karena conif di sini adalah untuk menghitung suatu data numerik dengan kriteria tertentu. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk formulanya. Biasa formula sama dengan conif. Nah, lalu dalam conif ini kita akan menghitung divisi, maka kita blok. Nah, di situ dari D7 sampai D11, dari finance sampai purchase gitu kan. Nah, lalu di sini pakai titik koma. Kenapa? Karena kita dalam perintahnya pasti menggunakan titik koma. Karena yang dicari adalah kutip 2 sales, maka kita sales. Nah, sales di situ, nah kita akan tahu hasilnya 2. Nah, jadi hasilnya adalah untuk banyaknya pegawai pada divisi sales itu ada 2. Nah, gitu. Ya, ini untuk menentukan conif gitu kan. Ya, kalau teman-teman nanti kalau banyak ribuan datanya, ya gampang, tinggal menggunakan conif ini aja gitu. Kalau ini kan sedikit. Ya, kita cari misalkan finance. Nah, 1 gitu. Kalau sedikit kan simple ya untuk mencarinya. Tapi kalau banyak, nah itu kan lumayan ya gitu kan, lumayan menguras juga gitu kan. Masa satu-satu cari gitu kan. Nah, di sini kita tes juga untuk prosesnya ada 2. Nah, seperti itu. Itu untuk dari pencarian atau penerapan implementasi dari conif. Nah, mencari sales gitu kan, divisi sales. Lalu kita akan mencari banyak pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5 juta. Nah, berarti di sini gaji lebih dari 5 juta kita asumsikan untuk lebih dari sama dengan ya. Jadi 5 juta berarti di atas 5 jutanya ada berapa gitu kan. Gitu. Nah, di sini kita masih sama menggunakan conif gitu. Nah, conif seperti tadi, conif lalu kita blok nih dari E7 sampai E11. Nah, 7 sampai E11, nah, titik koma. Nah, kita masukkan lah ya gitu, masukkan dari sebuah perintahnya, karena lebih sama dengan
5 juta. Karena tadi 1 juta. Nah, di sini ada pesan ya gitu kan. Ada suatu trouble gitu kan. Ada trouble. Nah, ada trouble, kita cek terlebih dahulu nih untuk trouble-nya sendiri ya. Kita cek apakah trouble-nya kita mengondisikan atau menempatkannya fungsinya ataupun ya kutipnya gitu ada yang salah. Nah, kita akan lihat kembali gitu. Nah, jadi teman-teman harus memang lebih diperhatikan lagi ya untuk penulisannya. Seperti sini ada kutipnya 2. Nah, harusnya kan kutip di awal, kutip di akhir. Lalu seperti itu. Nah, jadi hasilnya 3. Makanya di situ memang harus diperhatikan karena itu lebih sama dengan ya, lebih sama dengan 5 juta. Makanya ada jumlahnya 3 gitu. Nah, ini untuk jumlah dari gaji pokok. Nah, memiliki gaji lebih dari 5 juta seperti itu ya gitu. Nah, ini untuk penjelasan CONIF gitu ya gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan mau kurang dari ya bisa, nanti hasilnya seperti apa tinggal dibalik aja untuk simbolnya ya. Jadi lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan gitu. Nah, itu untuk CONIF. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi dari pencarian dan referensi. Nah, yang tadi sudah singgung, nah, itu adalah untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu suatu tabel. Nah, dalam fungsi ini kita akan membuat sebuah tabel gitu kan, di mana tabel tersebut kita akan implementasikan juga dalam dalam fungsi tersebut. Nah, di sini kita akan mengimplementasikannya 2 fungsi, VLOOKUP dan VLOOKUP gitu. Nah, di sini kita membuat tabel dulu gitu kan, recordnya isian berapa. Nah, jadi saya sudah buat kode barang, ada harga, ada sales gitu kan. Nah, di situ. Nah, itu ada record isiannya gitu kan, recordnya. Nah, lalu kita akan mencari ya. Jadi mencari dari harga dan sales. Nanti kita akan isi. Tapi sebelum itu kita akan membuat sebuah gambaran ya, ataupun gambaran atau untuk dirujuk ya, tabel gitu kan, tabel VLOOKUP dan VLOOKUP-nya gitu. Karena kenapa? Untuk acuan untuk pengisian harga dan salesman gitu kan di situ. Karena ini berkaitan dengan fungsi pencarian dan referensi gitu. Nah, di sini kita akan membuat tentang VLOOKUP gitu kan. Nah, VLOOKUP di sini kita dari mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah gitu. Jadi kita akan mencari sebuah tabel tersebut dari atas ke bawah gitu ya. Nah, di situ nanti kita akan isikan kode barang dan harga gitu. Karena untuk pemanggilan nanti di tabel yang sudah kita buat pertama yaitu harga. Nah, kita tuliskan di sini ada LED 29. Nah, harganya di sini kita tuliskan juga RP misalkan 1.200.000. Nah, ini untuk pengisian tabel acuan ya, acuan dari VLOOKUP gitu kan. Ini acuannya. Nah, nanti kita isikan ada beberapa record ya gitu nih. Jadi LED 29 gitu kan, LED 32, LED 50,
LCD 29. Nah, jadi ada isiannya gitu kan. Ada isian seperti ini gitu. Nah, sekarang tadi sudah kita buat VLOOKUP-nya. Sekarang kita buat tabel untuk VLOOKUP gitu kan. Untuk VLOOKUP-nya kita akan buat juga sama, tapi ini kalau VLOOKUP itu kan mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara horizontal. Jadi dari kiri ke kanan gitu ya, horizontal di situ. Nah, jadi nanti kita akan cari ke menyamping gitu kan, menyamping gitu. Nah, di sini kita akan membuat tabel juga. Yang pertama kita ada namanya kode cabang ya, gitu kan. Dan tadi kode barang. Nah, tentunya kalau salesman itu kita ada namanya kode barang. Nah, di sini kita tadi sudah buat seperti ini karena untuk pemanggilan dari ke harga tersebut. Nah, tinggal satu lagi kita akan membuat suatu tabel di VLOOKUP untuk acuan pengisian di salesman-nya gitu kan, gitu, sales gitu kan. Di sini ada kode cabang gitu kan di sini. Nah, teman-teman bebas untuk penulisannya, mau rapi misalkan kode cabang, mau kapital semua nggak apa-apa gitu. Nah, di sini kode cabang salesman. Nah, kita bold terlebih dahulu karena untuk menggambarkan. Lalu kita rapihkan ya, istilahnya ditata lah sedemikian rupa, tergantung teman-teman sendiri ya gitu ya. Nah, di sini kita kode cabangnya kita tuliskan pertama itu ada sub. Sub ini misalkan kita Subang, JKT Jakarta, Yogyakarta gitu. Lalu salesnya siapa namanya? Misalkan kakak. Di sini untuk Jakarta salesnya Ade, Yogyakarta misalkan saya gitu. Jadi nanti ini akan kepanggil di salesman dengan menerapkan fungsi lookup dan VLOOKUP gitu. Nah, kita sudah buat dari itu. Nah, tinggal kita akan mencari harga di situ dengan menerapkan rumus VLOOKUP gitu. Nah, panggilan dari harga. Nah, di situ kan ada LED 32. Nah, maka di sana LED 32 harganya 2,5 juta. Nah, apakah tampil di sana untuk LED 32 tersebut gitu. Nah, makanya kita terapkan untuk fungsinya VLOOKUP. Nah, di sini kita nambahkan untuk formulanya gitu. Jadi kita B6 gitu kan. B6 ini adalah untuk yang LED 32. 6-nya ini itu menghitung karakter dari LED strip 32. Ada 6 karakter gitu. Jadi ada 6 karakter, makanya di situ. Kan itu sebelah kiri ya. Jangan lupa, nah di sini awas kelupaan karena sebelah kiri kita tambahkan gitu kan. Left gitu kan. Nah, di sini karena membacanya sebelah kiri. Nah, LED strip 32, 6 karakter. Lalu kita akan tambahkan lagi untuk formulanya tadi. Ya, titik koma. Nah, kita akan terapkan. Nah, tadi sudah dibuat nih tabelnya. Tabel barang. Tabel barang yang VLOOKUP. Nah, kita blok dari G
6 sampai H10 gitu. Nah, jangan lupa untuk titik koma juga untuk diakhiri gitu ya. Nah, untuk di koma lalu kita tuliskan untuk 2 karena di sini kabarkan kita ada 2 dari tabel gitu kan, 2 field gitu. Nah, di sini tentunya titik koma false untuk menentukan kondisi ya, gitu kan, kondisinya benar atau salah gitu kan. Kalau benar berarti ke sana, kalau salah berarti kosong isiannya. Nah, di sini sesuai 2,5 juta gitu kan. 2.500.000. Nah, sesuai. Nah, disitulah itu untuk pencarian dari hillock up gitu kan. Nah, di sini. Oh, jangan lupa untuk di situ kita bloknya harus memang sesuai dengan yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan mencari salesman-nya. Nah, untuk LED 32 nih Subang ini salesnya kan kakak tuh. Apakah di sini akan muncul nih Subang, Jakarta, Yogyakarta gitu kan. Nah, untuk salesnya di sini ada kakak, adik saya. Nah, di sini untuk hillock up karena tadi kita membacanya untuk subnya ya. Sub. Nah, sub itu sebelah kanan. Maka sebutnya kita tambahkan right gitu kan. Right B6 sama seperti tadi karena membaca dari kolom B itu B6. Nah, untuk ini 3. Kenapa 3? Karena sub ini berdiri dari 3 karakter SUB sub. Nah, biasa tutup kurung, titik koma, lalu kita blok secara apa? Yang tadi untuk hillock up secara horizontal dari kiri ke kanan gitu. Nah, lalu kita titik koma 2 kondisi itu kondisi dari untuk ada pilihan benar atau salah. Nah, gitu. Jadi ada kondisi kalau benar isiannya sesuai. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi ini kalau misalkan sesuai, maka dari tersebut itu memang sesuai. Jadi berjalan. Nah, kita tarik misalkan, tentunya pasti ada sebagian yang memang error. Karena kenapa? Karena di situ ada yang tidak sesuai dengan di sini gitu kan. Jadi karena tarikannya tidak otomatis. Nah, jadi teman-teman diusahakan kalau misalkan mau narik seperti ini di manual saja gitu. Kalau misalkan mau ini juga tarik misalkan tuh hasilnya kan tidak ada nilainya gitu kan, tidak ada nilainya. Makanya kita tuliskan manual saja seperti tadi. Hillock up gitu kan, kita tuliskan, lalu kita right B-nya B7 titik koma 3. Nah, lalu titik koma lagi, kita blok dari situ ke sana gitu kan, yang tadi hillock up itu. Lalu kita tambahkan 2 untuk kondisinya benar atau salah, dan di sini adalah false. Nah, itu akan muncul gitu. Nah, di sini pun kita bisa untuk yang lainnya kita perbaiki juga gitu kan. Nah, kita tinggal di sini seperti halnya ada G10H14. Nah, kalau B-nya B10 benar ya gitu. Di sana. Tapi di sini nilainya nih G10H14. Nah, di situ kan keluar garis tuh. Makanya di situ sesuaikan dengan yang ada tadi gitu kan. Dari G6 ya, harusnya sampai H10 gitu kan. G6 sampai H10. Jadi menyesuaikan. Kalau memang ditarik seperti ini, jadi tidak sesuai, dia akan menambah kolom tersebut gitu.
Jadi asalnya G8 jadi G9 atau G7 jadi G8 gitu. Karena mengikuti berikutnya gitu. Nah, kalau misalkan seperti ini, nah ini kalau misalkan kita tambahkan juga untuk manualnya dalam penentuan dari HELOCUP tersebut. Ya, kita tambahkan itu kan tidak ada nilainya karena di sana tidak keblok. Nah, kalau kita sesuaikan dengan yang tadi kita J6 sampai M7, sesuai kan gitu. Nah, kita tarik aja. Nah, kita tinggal ganti aja supaya tidak banyak, tidak memakan waktu banyak. Nah, seperti itu. Sesuai itu kan, Jakarta adik benar, Subang kakak. Nah, Yogyakarta, nah kita tambahkan juga misalkan kita tarik dulu, lalu kita benarkan untuk yang ininya. Nah, yang HELOCUP, tabel HELOCUP-nya, nah itu kan keluar semua. Nah, lalu di sini ada LCD 50 Bandung. Nah, di situ kan tidak ada. Nah, tidak ada kan di sana. Nah, sebenarnya ini kita ada tambahannya untuk memakai is error gitu kan, is error ataupun is blank. Nah, nanti ini akan diimplementasikan gitu. Makanya di sini saya blok terlebih dahulu untuk penerapan ininya. Seperti itu.